Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita masuk ke tema 9 ya. Di tema 9 ini kalian bisa menyiapkan dulu buku paketnya, buka halaman 107 dan 108. Kemudian siapkan buku tulisnya dan siapkan juga peralatan tulis lainnya ya. Akan membahas muatan bahasa Indonesia. Di sini yang akan kita bahas iklan ya. Di sini kita akan membahas mengenai iklan. Iklan sendiri di sini kita sudah membahasnya di tema 3. Jadi di tema 9 ini hanya mengulas saja ya. Apa itu iklan? Iklan merupakan salah satu sarana seseorang ataupun sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengajak atau mempromosikan suatu produk, jasa agar dipakai atau dibeli oleh konsumen. Iklan harus dibuat semenarik mungkin supaya banyak konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Sekarang, apa sih tujuan iklan? Nah, di buku tujuan iklan itu ada di halaman 173. Tujuan iklan yang pertama adalah memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Jadi kalau misalkan kita membuat iklan, pasti memiliki tujuan, yaitu memberitahukan bahwa kita memiliki sebuah produk yang harus dikenal oleh banyak orang ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari kita membuat iklan adalah mempengaruhi konsumen tentang suatu produk atau jasa supaya mereka itu bisa tertarik dengan produk kita atau dengan jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah menyarankan. Setelah kita memberikan mempengaruhi ya sehingga bisa menarik konsumen, kita juga bisa menyarankan dalam iklan tersebut supaya mau membeli dan menggunakan jasa atau produk yang kita buat. Yang terakhir di sini adalah memberikan informasi tentang produk atau jasa yang kita buat. Ada apa saja sih keunggulannya, kemudian keistimewaan dari produk atau jasa yang kita tawarkan itu apa saja. Nah, di sini di iklan ya, itu adalah tujuan dari iklan ya. Namun tujuan akhir iklan tersebut adalah supaya konsumen itu mau membeli atau mau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Nah, ini sudah dibahas di tema 3 ya. Yang pertama ada media cetak. Apa itu media cetak? Media cetak adalah jenis iklan dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak, bisa berupa print, sablon, dan lain sebagainya. Jenis iklan ini sering dijumpai di berbagai media cetak. Seperti apa aja media cetak itu? Ada koran, majalah, tabloid, kemudian buletin ya. Ada juga spanduk yang sering kita lihat, atau misalkan kita lagi jalan-jalan nih, kita sering lihat iklan papan billboard ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam media cetak. Unsur-unsur iklan dalam media cetak ya, ada apa saja? Nah, unsur-unsurnya yang pertama ada nama produknya. Nah, bisa jelaskan mana itu nama produk. Di sini nama produknya itu yang ini, Big Burger. Ini nama produknya ya. Kemudian yang kedua, slogan atau kata kunci ya. Kata kunci di sini atau slogan di sini adalah kata-kata yang bisa mudah diingat oleh konsumen, atau ketika mendengar kata-kata itu jadi teringat produk kita. Itu adalah kata kunci dari sebuah iklan. Contohnya di sini apa? Kapanpun dan dimanapun selalu Big Burger pilihannya ya. Ini adalah slogannya. Kemudian yang kedua ada gambar yang menarik. Nah, di sini ada gambar Big Burgernya ya, ada gambar burgernya. Kemudian yang keempat ada kalimat iklannya. Di sini ada kalimat iklannya, Anda pesan kami antar, kemudian nikmati paket burger super ya. Dan juga di sini untuk kalimat iklan itu bisa
membuat keunggulan dari produknya. Dan untuk kalimat iklan di media cetak itu ada aturannya. Nanti setelah ini kita bahas ya. Kemudian yang kelima, keunggulan produknya. Disebutkan keunggulan produknya, misalkan kalau di sini tidak terlihat ya di tulisannya, terlalu kecil. Ini di sini terbuat dari 100% daging asli misalkan ya. Nah, itu termasuk ke dalam keunggulan produk. Kemudian yang keenam ada harga produknya. Di sini harga produk Big Burger itu adalah Rp30.000. Kemudian yang ketujuh ada nomor telepon atau alamat yang bisa dikunjungi ya. Nah, ini adalah unsur-unsur iklan dalam media cetak. Berikutnya ada alamat pengiklannya ya. Nah, kemudian di sini juga ada ciri-ciri bahasa iklan dalam media cetak seperti yang tadi Miss Atik jelaskan. Dalam unsur-unsur iklan di media cetak itu ada kalimat iklan. Kalimat iklannya itu harus bagaimana? Nah, harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas ya. Contohnya tadi dalam kalimat iklannya terbuat dari 100% daging asli. Jangan dipanjang-panjangin ya, tapi harus singkat, padat, dan jelas yang bisa menggugah konsumen untuk mau membeli. Kemudian menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti atau bisa merangsang ya, merangsang konsumen itu semakin tertarik dengan produk kita, walaupun dia cuma lihat bahasa kita aja, bahasa iklannya saja ya. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Kata konotasi positif itu adalah kata-kata yang tidak ada kata jangan ya. Nah, itu berarti termasuk kata-kata konotasi positif. Contohnya tadi dimanapun dan kapanpun selalu ingat Big Burger. Kemudian cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Itu kan kata-katanya positif ya, tidak ada kata-kata yang mengandung konotasinya negatif. Kemudian isinya bersifat objektif. Bersifat objektif di sini adalah sesuai dengan produknya, sesuai dengan produk yang kita keluarkan. Contohnya misalkan ada iklan marjan. Kita memiliki produk marjan. Marjan itu memiliki banyak varian rasa. Misalkan ada 3 varian rasanya. Jangan ditambahin. Ya, sesuai dengan produk yang kita iklankan, tidak boleh dibuat-buat. Kemudian harus jujur, singkat, jelas, dan menarik ya isinya itu. Nah, itu adalah ciri-ciri bahasa iklan dalam media. Kemudian jenis-jenis iklan berdasarkan medianya itu yang kedua adalah media elektronik. Nah, untuk media elektronik kalian bisa dilihat di halaman 139 ya. Iklan media elektronik adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik, umumnya bisa dijumpai di alat elektronik seperti televisi, internet. Internet itu bisa berupa website ya, YouTube, sosial media, dan juga elektronik radio. Nah, ini contohnya di radio ya. Iklan radio ini hanya menampilkan audio saja atau hanya suara saja. Jadi tidak ditambah dengan gambar atau geraknya ya. Nah, untuk radio itu bisa suaranya itu bisa kata-kata, musik maupun efek suara lainnya. Kemudian ada juga iklan televisi ya, seperti yang sering kita lihat kalau televisi mah ya pasti nih anak-anak semuanya pernah kan nonton TV ya. Setiap televisi pasti menayangkan iklan. Ya, iklan televisi menampilkan kombinasi suara, gambar, dan gerak. Yakni karakteristik iklan televisi ini dapat dilihat dan juga dapat didengar. Kemudian yang ketiga ada iklan internet. Ya, iklan internet itu bisa dalam berupa website, YouTube, dan sosial media. Kalau kalian membuka sebuah website, misalkan di Google, pasti akan keluar di pinggir atau atasnya itu akan keluar iklan ya. Nah, untuk karakter atau bentuk iklan internet ini sangat beragam. Ada iklan yang hanya dapat dilihat saja, ya, dilihat tulisannya, gambarnya, ya, tapi tidak ada geraknya. Nah, kalau yang ada di geraknya itu biasanya ada di YouTube ya atau sosial media ya. Di YouTube itu contohnya kan kalau lihat YouTube pasti ada iklan dulu, iklan Lazada ya, iklan Gojek. Yaitu ada kombinasi antara suara, gambar, dan juga gerak ya. Itu adalah iklan media elektronik. Berikutnya,
Unsur-unsur iklan media elektronik. Di sini yang pertama ada attention atau perhatian ya. Kita membuat iklan itu harus bisa menarik perhatian, harus bisa menarik perhatian konsumen. Misalkan iklan di televisi menggunakan teknik-teknik atau misalkan menggunakan artis-artis yang terkenal supaya bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa menarik perhatian konsumen, iklan kita sudah bisa menarik perhatian konsumen, pasti konsumen akan meningkat menjadi minat atau interest, memiliki minat terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga ada keinginan si konsumen itu setelah melihat iklan di televisi, di radio, misalkan atau di internet, sudah ada minat. Nah, pasti itu akan menggerakkan sebuah keinginan dalam jiwa konsumen itu ya. Akan ada timbul sebuah keinginan, aku pengen nih beli produk itu di Lazada, misalkan kalau iklannya Lazada. Kemudian aku mau nih beli Chiki Balls, misalkan kalau yang iklan di televisinya Chiki Balls, karena lihat produknya itu menarik, kayaknya enak. Nah, itu berarti sudah ada keinginan dalam diri konsumennya ya. Kemudian ada rasa percaya ya. Iklan harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri konsumen. Aku kayaknya percaya deh kalau misalkan Chiki Balls itu rasanya benar-benar enak, soalnya di iklannya juga kayaknya enak. Berarti itu sudah ada rasa percaya dalam diri konsumen. Nah, kemudian setelah konsumen itu percaya bahwa Chiki Ball itu memiliki 3 varian rasa, kemudian sepertinya rasanya enak ya, aku mau coba nih. Nah, berarti sudah akan ada tindakan, akan ada action ya, tindakan untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ada di iklan tersebut. Nah, itu adalah tujuan akhir dari iklan, yakni membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Ini adalah unsur-unsur iklan dalam media elektronik ya. Nah, ini yang tadi ya. Ciri-ciri iklan yang baik itu yang seperti apa, Miss? Nah, ini yang pertama informatif. Informatif itu adalah memberikan informasi, ada informasi di dalamnya. Contohnya di sini ada informasi mengenai produk Nuvo ya. Produk Nuvo itu ada apa saja? Ada sabun, kemudian ada sampo ya. Ini sampo misalkan atau sabun ya ini. Nah, di sini produk Nuvo itu memiliki banyak keunggulan. Keunggulannya apa? 99 double strength ya. Banyak lagi misalkan keunggulan-keunggulan yang lainnya. Ini informatif berarti iklannya kan ya. Kemudian yang kedua komunikatif. Komunikatif itu dapat dimengerti iklannya itu ya. Dapat dimengerti oleh konsumen. Apa yang diiklankannya ini apa sih ya? Itu dapat dimengerti. Kemudian yang ketiga dapat menarik perhatian. Aku tertarik nih beli produk ini. Suka nih iklannya bagus. Nah, berarti itu bagus. Iklannya bisa menarik perhatian konsumen. Yang keempat persuasif. Ada kata-kata ajakan atau kata-kata yang mempengaruhi konsumen untuk mau membeli produk yang diiklankan. Berarti kalau memiliki ciri-ciri yang seperti ini itu termasuk iklan yang baik ya. Ini tugas tematik hari ini adalah mengerjakan latihan di Google Form yang akan bisa dibagikan setelah kalian menyimak video ini ya. Nanti di hari Jumat akan dilanjutkan kembali mengenai jenis iklan berdasarkan isinya dan juga bentuknya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.